Selamat malam. Nah, malam ini kita update kondisi suasana malam di dalam kandang. Ini dombanya pada kenyang, mungkin nggak mau makan. Stok pakannya tadi niatnya kesini mau ngeliat sisa pakannya. Kalau misalnya sudah habis ditambahin lagi, tapi ternyata masih lumayan banyak, cuman nggak merata. Tadi saya ratain lagi. Nah, ini suasana malamnya masih seperti ini. Kandangnya masih banyak ruangan yang kosong. Ini lagi bakar sampah kering karena tadi sore belum sempat bakar tadi, terus dibakar sama bapak. Di sana tempat stok pakan, listrik masih narik dari rumah utama. Ya, masih sangat ala kadarnya, sederhana. Cuman ya kondisinya sudah terpagar tembok muter, tapi belum ada tempat buat istirahat, nongkrong malam, ngopi di depan kandang. Nanti mungkin seiring bertambahnya populasi ternak, saya rencananya mau ini bikin semacam ya ruangan buat nongkrong di sini, ruang atau gazebo lah di sini. Ini udah difondasi, cuman karena ya masih keterbatasan biaya, jadi belum kita lanjutkan, belum kita rapikan lagi. Nanti mungkin kedepannya enak kali kalau punya tempat nongkrong di situ. Ada fasilitas MCK-nya, ada listriknya sendiri, kursi buat sekedar duduk-duduk atau rebahan, bisa nongkrong di kandang. Kalau malam minggu nongkrong di kandang sambil ngopi, ngeteh, bikin wedang jahe, liatin kambing, domba. Wih, ngembek. Biasanya nggak ada suaranya, ini ada suaranya. Mungkin ngerasa biasanya nggak ada orang, ini ditungguin sama yang punya. Asik suasananya. Nanti mungkin pengembangan lagi di sini, pengen entah bikin kandang di sebelah di ujung sana atau di sini. Tapi kalau bikin di sana sepertinya karena udah ada sumur, jadi sumur pompa, jadi nggak mungkin di pojok sana. Paling untuk pengembangan kandangnya ya di tengah sini. Nanti kedepannya insya Allah kita kembangkan pelan-pelan. Ini sementara 10 ekor dulu. 10 ekor kita review dombanya. Ya, ini domba sayur biasalah. Domba bisa dibilang semi gibas karena juga nggak terlalu besar ekornya. Kondisi sudah bunting. Ini yang paling tinggi nih posturnya. Nanti mungkin semoga peranakannya bagus, jadi nanti ke depannya kita bisa kawin silangkan sama F1 awasi. F1 awasinya masih cempe, masih umur 6 bulan. Nanti nunggu siap pacek, sedang dia sudah melahirkan anaknya lepas sapeh, bisa dikawinkan dengan F1 awasi. Nanti biar keturunannya tinggi besar, ada tanduknya. Ya, yang lain ukurannya standar lah kalau untuk domba posturnya. Tapi kalau memang ini yang paling tinggi itu, teman-teman lihat, dia posturnya tinggi, panjang, bagus.
kemarin waktu di kandang yang di depan rumah dia ini masih batuk-batuk, tapi kayaknya pas dipindahin di sini apa karena nggak setiap saat dengar, jadi nggak tahu masih batuk atau sudah sembuh. Tapi kalau dari lihat dari nafsu makannya sih udah jos semuanya, makannya udah banyak. Pakannya ya pakan pokoknya rumput pacong, campurannya konsentrat sapi penggemukan, sama kalau ada daun pisang. Kalau pas ngarit di sawah pas ketemu sama ramban daun indigo vera ya indigo vera. Ada daun pisang batu juga yuk pisang batu kita ambil. Ada ketemu daun singkong ya kita ambil daun singkong. Ya pokoknya seadanya yang kita tanam ya seadanya yang di lahan atau kebun kita berusaha nggak ngambil dari lahan orang, karena kan mungkin juga siapa tahu memang juga dia nanam butuh daunnya untuk entah di sayur atau buat pakan ternaknya sendiri. Sini ini depan ini sawah teman-teman, sebenarnya depan kandang sini sawah, jadi anginnya gede. Ini lagi musim angin juga. Ini tanah ini luasannya sekitar 300 meter. Dulu rencananya memang mau bangun rumah, tapi karena tempat kerja saya, kantor saya nggak di sini, di daerah Sleman, Kalasan, jadi ya sudah, daripada kebun seluas ini, ya nggak seluas ini, kebun yang sudah dipager ini tidak dimanfaatkan dengan baik, hanya daripada kemarin cuma buat melihara ayam, akhirnya saya putuskan buat belajar ternak domba. Nanti mungkin kedepannya juga pengen pengembangan ke arah kambingnya mungkin yang sekaligus kambing perah, jadi biar bisa jadi ATM harian. Nih sini sementara tempat ya buat ada atapnya tapi nggak terlalu tinggi, bisa dipakai buat proses nyoper rumput. Itu mesin choppernya. Ini rumput, tadi ngambil rumput di lahan sambil bersihin lahan, baru dicopper dapat 2 ember biru. Ini udah dikasihkan ke dombanya, ini paling besok kita chopper. Terus kebetulan tadi siang karena campuran pakannya habis sama buat persiapan nanti seandainya indukannya sudah pada mulai melahirkan anakan, jadi pakan penguatnya pun masih ada. Ini tadi beli Nutrifit yang konsentrat yang BC 133 3 karung. Terus itu kan kandungan protein keringnya cuman 12%. Nah saya mikirnya nanti ketika indukan beranak, si indukan butuh nutrisi yang lebih tinggi, protein yang lebih tinggi, maka tadi beli yang Nutri Brand Polar, itu kandungan protein keringnya 16%. Harganya nggak selisih jauh lah, masih ya kalau bisa dibilang dengan kita dapat Polar Nutri Brand ini per kilonya itu masih di angka 3.200, lebih murah daripada saya beli bekatul di sekitar sini, di penggilingan padi sekitar sini. Kata bapak itu bekatul itu biasa beli buat pakan ayam itu per kilonya juga udah 3.500. Nah tadi mumpung sekalian bawa pickup, beli sekalian lah Nutri Brand Polar buat tambahan pakan penguat, buat produksi susunya nanti buat anakannya banyak. Nah ini tong-tong biru ini ada
baru punya 15 teman-teman. Ini sudah posisi terbalik, ini berarti sudah penuh semua. Kemarin memang di awal kita ngepush buat punya pakan simpan karena stok rumput di sawah itu juga sudah melimpah, usianya sudah tua-tua semua, batangnya udah panjang-panjang semua. Akhirnya kita putuskan fokus ngarit ngisi tong ini semuanya. Baru setelah itu ya mulai ngerapiin lahan lagi, bersihin lahan, terus mupuk lahan, ngarit sedikit-sedikit, jadi bisa ya pekerjaan ngurus lahan. Nah kemarin karena hari Minggu libur anak kandangnya, jadi stok rumputnya sudah dimasukin tong semua. Kita buka satu tong yang sudah diproses dari tanggal 11, ya udah hampir 2 minggu, dan hasilnya juga sudah wangi, silasannya jadi, nggak busuk, dikasihkan ke domba juga doyan. Seperti itu. Kita balik lagi ke kandang. Ini kandang ini jadi masih ada 5 ruang yang kosong. Satu ruangannya itu kemarin bikinnya disekat 2 kali 3 meter. Nah, yang baru termanfaatkan baru 2 karena dombanya juga baru 10 ekor, satu ruang diisi 5 ekor. Besok rencananya bapak pengen nambah 10 lagi, jadi mungkin kita tambah lagi, jadi mungkin akan lebih padat. Wih, itu ada yang batuk. Batuk, tapi nggak separah kemarin. Oke. Hele. Nah, nanti kalau sudah datang yang baru 10 ekor, kemungkinan ini yang 10 ini saya jadikan satu, yang 10 juga dijadikan satu. Tapi sebelumnya mungkin bakal dikarantina dulu di kandang yang di depan rumah, biar kalau seandainya ada yang sakit tidak menular ke yang lama yang sudah ada di kandang. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya rangkumkan, walaupun kondisi YouTube-nya gelap-gelapan, tapi memang kondisinya kandangnya masih gelap-gelapan, jadi ya seadanya. Ini kondisi pakannya masih segini, nanti kalau ditambah daripada besok pagi rapen sisanya kebanyakan, jadi nggak usah ditambah. Oke. Karena sudah malam juga, karena di sini juga nggak ada tempat buat nongkrongnya, nggak ada tempat buat istirahatnya, mungkin sekian dulu. Ini apa sih? Ini mau dibilang laporan ke siapa ya, mungkin ini sekedar curhatan dari kandang gesang, curhatan teman-teman buat para teman-teman peternak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.